ngopi atau sambil tidur-tiduran gitu ya. Jadi berharap bisa menghormati pembicara yang ada di sini juga gitu ya, ternyata Kang Trisna gitu ya dan Kang Yuda gitu ya. Dan insyaallah alhamdulillah sudah dihadiri juga oleh Pak Medi ya sebagai presiden atau ketua gitu dari IHTC gitu ya. Kita sudah kehadiran gitu ya. Oke, mungkin langsung aja tidak panjang kapan gitu ya. Kita buka agenda hari ini. Pertama kita buka dengan lafaz basmalah ya dan bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Lanjut ke agenda selanjutnya gitu, masuk ke agenda selanjutnya. Langsung saja gitu ya. Sebelum kita memulai ke agenda selanjutnya, mungkin kita ingin mendengarkan ya satu dua patah kata gitu ya yang akan disampaikan oleh Pak Medi gitu ya, selaku ketua atau presiden dari IHTC gitu ya. Siapa tahu memang bisa menggugah kita sebagai anak muda, generasi muda khususnya agar bisa mengikuti jejak langkah dari teman-teman trainer di sini, khususnya Pak Medi nih yang sudah melanglang buana gitu ya, dari CV-nya gitu ya, luar biasa gitu. Mungkin silakan Pak Medi bisa memberikan satu dua kata-kata. Masih di mute Pak Medi. Di mute, masih di mute itu Pak Medi. Oke. Udah ini ya? Ya, silakan Pak Medi. Aduh, iya. Bismillahirrahmanirrahim. Kelihatannya banyak banget ini. Berapa orang nih, Mas Kang? Ada kurang lebih 140 Pak Medi, lebih. 140 ya. Waduh, Masya Allah. Senang banget nih malam ini. Oke. Nyebutnya adik-adik, anak-anak ini ya. Tingkat SLTA, SMP. SLTA, SMK. Ya? SMK bisa Pak Medi. Adik-adik sepertinya ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari panitia penyelenggara yang saya hormati, kemudian Coach Trisna, yang sangat saya banggakan ya. Teman-teman semuanya, ini saya kirim satu trainer ini. Trainer yang benar-benar jiwa muda, yang benar-benar anak muda gitu ya. Nah, ini sengaja kita kirim untuk teman-teman bagaimana untuk kembali membangkitkan semangat, terutama selama pandemi ini adik-adik semua selalu berada di rumah, gitu ya. Oke. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan berselawat ke junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik adik-adik semua. Terima kasih pada malam hari ini kita bisa berkumpul walaupun di dunia maya. Yang notabene-nya untuk adik-adik semua udah familiar sekali gitu ya. Di dunia maya di saat 1 tahun belakangan ini. Nah, kenapa saya bilang familiar sekali? Karena di 1 tahun belakangan ini, di masa pandemi ini, yang mana sebelumnya adik-adik semua bisa dikatakan selalu diingatkan oleh orang tuanya, jangan main handphone terus, jangan main gadget terus, gitu ya. Jangan main game terus, gitu loh. Nah, ternyata di pandemi ini, mau tidak mau, suka tidak suka, ya adik-adik semua harus selalu berhadapan dengan gadget. Nah, ini luar biasa sekali ini. Jadi ada semacam kontroversial antara sebelum pandemi dengan setelah pandemi. Nah, jadi adik-adik dituntut benar bagaimana kreativitasnya, bagaimana aktivitasnya ketika belajar secara daring. Begitu juga bagi orang tua kita, gitu ya. Orang tua kita, saya sendiri juga punya anak yang masih MTS, gitu ya. Nah, juga punya putri, juga punya putra. Ini sangat melelahkan bagi orang tuanya di rumah. Melelahkan kenapa? Ya, di satu sisi orang tuanya pingin anaknya selalu belajar, selalu belajar.
Di satu sisi lain lagi, kadang-kadang tidak lepas dari gadget. Nah, ini kontroversi. Apa yang terjadi di sini, kadang-kadang dalam hati kita, mungkin aja kita ngedumel gitu ya. Orang tua kita juga ngedumel, barangkali begitu. Nah, sekarang saatnya, saya yakin teman-teman semua harus bisa memaafkan diri sendiri untuk kembali move on. Ya, untuk kembali move on, seperti apa namanya malam ini judulnya Forgive Yourself gitu ya, yang nantinya akan dijelaskan oleh coach yang luar biasa sekali, trainer dari IHTC yang luar biasa sekali ya, yaitu coach Trisna Lesmana. Beliau ini sangat atraktif sekali. Nah, ini karena kita di apa namanya online gitu ya. Suatu ketika nanti insya Allah Coach Yuda juga bisa ajak kembali deh dalam hipnomotivasi. Nah, ini luar biasa Coach Trisna ini. Nah, mudah-mudahan adik-adik semua ini bisa kembali untuk beraktivitas lagi. Kita menunggu aturan dari pemerintah untuk bertemu muka lagi dengan teman-teman, dengan guru, dengan wali kelasnya di sekolah. Nah, oleh sebab itu mari ya kita sama-sama mengikuti Forgive Yourself semalam ini, yang mudah-mudahan ini membuat adik-adik semua menjadi lebih bersemangat lagi. Yang mana sebelumnya adik-adik mungkin down gitu ya, mungkin ada sesuatu hal yang benar-benar mencengkram dalam pikiran kita. Nah, nanti akan diuraikan semua oleh Coach Trisna dan Coach Yuda nanti, menguraikan semua bagaimana sih cara bekerja pikiran bawah sadar kita, bagaimana sih kita mau mencapai sukses, bagaimana sih kita mau mencapai cita-cita kita, bisa enggak? Nah, ini pertanyaannya nanti. Bisa enggak hanya dengan kekuatan pikiran kita? Nah, nanti Coach Trisna akan menjelaskan bagaimana kekuatan pikiran kita untuk mencapai sebuah kesuksesan. Bagaimana kekuatan pikiran kita untuk menggapai cita-cita kita yang ada di depan. Nah, gitu. Insya Allah nanti ketika dijelaskan, adik-adik semua benar-benar bisa fokus ya, karena ini enjoy sekali. Jadi tidak seperti adik-adik pada saat belajar ya, karena ini adalah training ya, ini adalah training. Nanti ada hal-hal yang adik-adik semua harus pahami dan harus lakukan ketika setelah training ini. Nah, adik-adik bisa melakukan sendiri sehingga bisa memaafkan diri sendiri untuk mencapai hal yang jauh lebih baik dan hal yang memperdayakan. Mudah-mudahan dari pembawa acara kita, dari Coach Yuda, Coach Trisna ini. Nah, ini calon-calon trainer di PT Inspirasi Indonesia Berdaya dan IHTC gitu ya. Nah, mungkin adik-adik semua bertanya, apa sih Inspirasi Indonesia? Nah, di layar saya ini mungkin terlihat ya, di satu sisi itu adalah PT Inspirasi Indonesia Berdaya, kemudian brandnya adalah Inspirasi Indonesia. IHTC itu apa? Indonesia Hypnotherapy Training Center. Nah, jadi kita khusus di training center itu mempelajari tentang mindset, mempelajari tentang neuroscience, mempelajari tentang bagaimana kita mencapai kesuksesan kita dengan kekuatan pikiran bawah sadar kita. Nah, mudah-mudahan dengan instruktur-instruktur atau trainer-trainer yang memberikan materi malam ini membuat teman-teman semua, membuat adik-adik semua, mungkin ada guru-guru kita juga di sini ya, bisa menyimak dan nanti bisa diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya tidak memperpanjang lebar lagi, saya akan tetap mengikuti sampai akhir nanti ya. Mudah-mudahan saya bisa membersamai. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, luar biasa ini ya, semangatnya gitu ya, menyemangati kita juga gitu ya, saya khususnya gitu, dan mungkin teman-teman ya gitu. Tadi ada satu
satu kata sebenarnya yang saya garis bawahi ya move on gitu ya. Gitu. Hari ini memang kita harus cepat-cepat move on gitu, bahkan move up gitu ya. Nggak cuma move on tapi move up gitu. Dari yang 2020 gimana kita apa ya terpuruk luar biasa, hari ini kita harus move on gitu. Tadi Pak Medi menggarisbawahi di situ ya. Nah salah satunya mungkin tadi ada banyak kata-kata sebenarnya yang apa sih itu ya, apa sih neuro, apa sih forgiveness gitu ya. Ya mungkin karena saya juga nggak ahli bahasa Inggris gitu ya, mungkin nanti kita akan apa ya, dalam buku tuh kalau buku tuh ada namanya sinopsis ya gitu ya, mungkin akan dijelaskan gitu ya nanti sedikit oleh para trainer-trainer yang luar biasa hari ini. Di sini ada Kang Krisna dan Kang Yuda gitu ya. Mungkin teman-teman bisa mengambil gambaran sedikit ya dari apa yang mungkin nanti bisa disampaikan. Mungkin bisa disiapkan alat tulisnya gitu, kertas, pulpen gitu ya, atau mau ngetik juga nggak apa-apa gitu ya. Mungkin sebelum kita masuk ya, benar-benar masuk ke dalam materinya gitu ya, saya minta untuk mungkin Kang Krisna dulu ya, gitu menjelaskan dulu sedikit ya, sedikit mungkin apa ya, kulitnya dulu nih gitu ya, biar teman-teman bisa meraba-raba, oh ini apa sih gitu, forgiveness apa yourself itu gitu ya. Kalau forgive kan memaafkan yourself diri sendiri, masa memaafkan diri sendiri gitu ya. Apa salah saya? Nah mungkin itu dulu deh gitu Kang Krisna, bisa dijelaskan sedikit dari Kang Krisna. Silakan Kang Krisna. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Keren nih Kang Fajar nih MC-nya, mantap. Terima kasih banyak ya. Ada guru saya nih, guru kita semua, Pak Medi ya. Semoga kita kecipratan nih kesuksesannya sama seperti Pak Medi. Bismillah teman-teman, salam kenal semuanya ya. Saya nggak akan perkenalan dulu, nanti perkenalan di materi aja. Tapi yang jelas berbicara tentang materi kita kali ini cukup menarik. Apalagi nanti setelah saya ini, nanti Kang Yuda itu lebih menarik lagi tuh. Nah, di bagian saya kita akan berbicara tentang forgiveness. Nah, forgiveness ini adalah teknik bagaimana caranya agar kita bisa memaafkan. Memaafkan orang lain, memaafkan sebuah kondisi gitu kan. Dan yang jadi pertanyaannya adalah kenapa ini penting untuk kita bisa memaafkan hal itu? Karena produktivitas kita itu diintervensi kuat oleh masalah-masalah kita di masa lalu. Kalau kita nggak bisa memaafkan kita di masa lalu, entah itu hubungan kita dengan orang lain, kondisi kita dengan saat ini atau dengan yang sebelumnya, itu sebetulnya masih menempel. Dan ini menghalangi kita nantinya untuk bisa maju ke depan. Jangan-jangan kita selalu baper itu gara-gara kita masih belum bisa memaafkan dengan benar. Jangan-jangan kita bekerja tapi kok masih biasa-biasa aja. Jangan-jangan kita masih belum bisa memaafkan di masa lalu kita. Atau mungkin jangan-jangan kenapa ya, saya kalau belajar gitu ya, dikasih tahu sama guru saya selalu salah gitu ya. Perasaan saya udah kerja keras, udah kerja cerdas, tapi di mata guru saya selalu salah. Kenapa seperti itu? Nah itu jangan-jangan juga karena itu kita nggak bisa memaafkan kondisi kita di masa lalu. Karena itu mengintervensi kita kuat banget, itu mempengaruhi diri kita kuat banget untuk kita bisa maju ke depan. Makanya penting untuk kita bisa memaafkan. Nah, nanti lebih lanjut kayak gimana, nanti kita bahas yuk. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jadi itu ya sedikit kulitnya ya. Alhamdulillah sudah dijelaskan oleh Kang Krisna ya mengenai memaafkan gitu salah satunya, karena mungkin tadi dijelaskan banyak gitu kan lebar. Saya nggak akan menjelaskan lebih jauh gitu ya. Nanti Kang Krisna yang lebih expert gitu ya akan menjelaskan. Selanjutnya mungkin bisa juga ya saya minta sedikit pengantar gitu kulitnya dari Kang Yuda nih tentang self acceptance ya, atau menerima diri sendiri ya kalau nggak salah gitu ya. Nanti kalau salah dibenerin ya Kang Yuda gitu ya. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan self acceptance itu, dan kenapa tadi kan Kang Trisna mengatakan memaafkan itu penting gitu ya. Nah setelah memaafkan mungkin kita harus menerima nih gitu ya, karena sebenarnya kalau saya lihat gitu ya, ini materinya saling berkaitan antara memaafkan dengan menerima diri sendiri. Nah mungkin Kang Yuda nih bisa menjelaskan sedikit ya kulitnya dari self acceptance ini, materinya tentang apa sih seperti itu. Silakan Kang Yuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar jelas ya? Baik. Jelas. Saya tidak perlu memperkenalkan diri mungkin ke teman-teman sekalian karena udah hampir kenal semua mayoritas. Terima kasih Kang Fajar, luar biasa nih. Dan ini juga ada guru saya Pak Medi. Ya, jadi untuk materi tentang penerimaan diri ya, secara garis besarnya adalah bagaimana kita bisa menerima tentang diri kita, apa yang sudah kita punya saat ini, bagaimana kita bisa memaksimalkan apa yang kita miliki
kebanyakan orang kan banyak yang tentang ada yang insecure gitu, terus abis itu ada yang mungkin dia merasa kurang percaya diri terhadap diri dia sendiri. Nah, hal-hal itulah yang nanti akan dibahas di materi tentang penerimaan diri. Bagaimana kita bisa menerima diri kita secara seutuhnya dan bisa memaksimalkan potensi yang kita miliki. Mungkin itu gambaran besarnya, Kang Fajar. Nanti lebih dalamnya nanti akan disampaikan di materi acceptance. Oke, itu. Terima kasih. Siap, Kang Yuda. Turnuhun. Oke, luar biasa ya. Sebenarnya setiap kata-kata dari trainer-trainer di sini ya gitu. Beberapa kata tuh saya jadi mirror gitu ya, berkaca sama diri sendiri, dan ada kata-kata yang sebenarnya powerful banget gitu dari Kang Trisna maupun dari Kang Yuda gitu. Dan saya sendiri sebenarnya goosebump merinding gitu ya. Baru beberapa kata aja gitu ya. Sebenarnya kalau kita memasukkan ke dalam hati, ini akan luar biasa. Mungkin sambil insya Allah nih, setelah ini kita akan langsung masuk ke dalam materi. Cuma sebelum masuk ke dalam materi gitu ya, saya harap teman-teman di sini bisa mengosongkan gelas dulu ya gitu. Kalau dalam teori itu kan air itu atau ilmu itu akan masuk ketika gelasnya kosong dulu nih gitu ya. Jadi mengosongkan itu bukan mengosongkan pikiran ya, tapi benar-benar menerima ilmu ini secara secara ikhlas gitu. Jangan sampai nanti ketika aduh males nih gitu ya. Nah, itu nanti yang akhirnya membatasi kita dari ilmu yang akan masuk ke dalam hati kita. Jadi tanpa berpanjang lebar lagi gitu ya, saya minta kepada Kang Trisna dulu ya, gitu ya, untuk menyampaikan materi tentang self forgiveness, gitu ya. Apa dulu? Silakan Kang Trisna, langsung saja. Oke, selamat malam semuanya, teman-teman semuanya, salam kenal ya untuk kita semua. Jadi izin nih Pak Medi, Kang Fajar gitu ya semuanya. Tadi saya lihat ada Teh Lisa juga. Aduh, Masya Allah, ada Pak Farid gitu ya, ada Kang Rifki, banyak ternyata ya di sini yang ikut. Mantap. Terima kasih banyak. Oke, saya izinkan untuk saya memperkenalkan diri dulu ya. Jadi perkenalkan, nama saya Trisna Lesmana. Nah, jadi saya kerap dipanggil Trisna, teman-teman semua. Jadi sebetulnya saya adalah orang yang cukup suka tertarik untuk berbicara di depan publik. Berangkat dari situ. Hingga kemudian saya berpikir bahwa untuk kita ngomong di depan publik itu harus ada kontennya, harus ada ilmunya, harus ada isinya. Nah, dari saya itu hingga kemudian saya mencoba untuk belajar tentang ilmu pengembangan diri gitu ya, belajar hipnotis gitu ya, belajar tentang dunia psikologi, NLP dan lain sebagainya. Nah, saya mulai berkarir ini pada saat saya masih duduk di bangku kuliah. Nah, hingga saya lulus, saya mulai berhenti dulu tuh pada saat itu untuk menjadi seorang trainer, pembicara gitu ya. Karena saya pengen dulu masuk di sebuah sistem perusahaan, karena pada saat itu 2016 udah lulus gitu kan. Tapi maklum karena passionnya pengen ngomong di depan banyak publik gitu ya, pengen ketemu sama orang-orang baru juga, orang-orang yang super-super, yang keren-keren kayak teman-teman kayak gini. Makanya tahun 2018 memutuskan untuk pengen lagi nih gitu kan, makanya kerjasama lah gitu ya dengan beberapa provider training untuk saya bisa ngisi-ngisi. Dan alhamdulillah pada tahun ini berkesempatan kenal sama Pak Medi, ini guru kita semua, ini beliau keren banget. Saya baru kenal tapi banyak banget nih ilmunya, dan bukan ilmunya aja yang banyak menurut saya, tapi memang ilmu praktisnya pun yang memang sudah dia uji, sudah dia lakukan, dan sudah terbukti kesuksesannya teman-teman semua. Ini yang menjadi daya tarik saya, dan saya pengen nempel terus. Kalau bisa saya bawain kopernya terus Pak Medi itu untuk saya bisa dampingin Pak Medi ya. Dan dari situ juga saya jadi kenal sama Kang Yuda. Nih Kang Yuda keren juga nih, guru muda kita gitu ya. Dan beliau orang-orang yang sudah belajar cukup lama tentang ilmu pengembangan diri gitu. Nah, teman-teman, di tahun lalu saya mencoba untuk menulis buku gitu ya. Selain aktivitas saya sebagai seorang pembicara, dan alhamdulillah ketika saya nulis sebuah buku, pada saat itu buku barengan. Nah, ini pada saat launching gitu ya. Untuk UMKM pada saat itu, dan sempat dibantu di endorse juga nih Pak sama Pak Sandiaga Uno pada saat itu. Alhamdulillah sama Pak Jamil Azaini, terus sama Prof. Renal Kasali dan Dewa Eka. Nah, kira-kira kurang lebih itulah perkenalan tentang diri saya ya teman-teman semua. Dan biarkan kalau teman-teman pengen tahu tentang diri saya, dan saya juga sering bikin konten video gitu ya tentang pengembangan diri, teman-teman bisa kepoin di IG saya ya, kurang lebih seperti itu. Jadi promosi ya. Oke. Dan itu teman-teman silakan bisa diakses gratis teman-teman semua.
Oke. Nah, teman-teman semua bicara masuk ke materinya ya. Jadi bicara tentang masuk ke materinya, tapi sebelum masuk ke materinya ini karena di depan saya itu persis diri saya yang seolah-olah saya sedang bercermin nih. Makanya saya pengen tahu dulu nih, pengen lihat dulu wajah teman-teman semua. Bisa kasih jempol atau emot atau apa kayak gitu teman-teman semua, memastikan bahwa saya ini ngomong nggak sendiri. Saya itu ada orang yang dengerin gitu ya. Oh, langsung ada jempol ya. Mantap, mantap, mantap. Wih, ada dari Randi, mantap. Terus Husna, wah banyak nih. Naufal, semuanya, wah banyak lah ini. Yang join juga ada 158 ya. Terima kasih banyak teman-teman semua. Oke, kita langsung masuk ke materinya teman-teman semua. Jadi gini teman-teman semua. Saya mau berangkat bukan dari forgiveness-nya dulu, tapi saya pengen berangkat dari kekuatan yang ada di dalam diri manusia, teman-teman semua. Ini menarik banget teman-teman semua. Allah itu, Tuhan itu udah menciptakan diri kita dengan kesempurnaannya teman-teman semua. Tapi hanya sekian persen orang, hanya sedikit di antara mereka yang mampu mengoptimalkan kekuatan di dalam dirinya. Nanti kita buktikan teman-teman semua. Ini yang bereksperimen bukan hanya saya, tapi di hari ini, di malam ini teman-teman semua kita akan coba untuk bereksperimen bahwa kekuatan itu memang ada dan kekuatan itu bisa dieksplorasi. Dan kekuatan itu bisa teman-teman terapkan, baik nantinya saat teman-teman menjalin hubungan dengan teman yang lain gitu ya, yang jomblo mau cari pacar gitu ya, supaya lebih nyaman, lebih enak, lebih gampang bisa. Ketika teman-teman merasa sulit belajar supaya lebih mudah cara belajarnya bisa. Terus teman-teman pengen deketin guru, pengen deket sama guru agar ilmunya lebih nempel, lebih jos, itu juga bisa nanti. Ketika teman-teman bisa mengoptimalkan kekuatan yang ada di dalam diri manusia. Nah, teman-teman semua, saya selalu berangkat dari pikiran. Kenapa? Karena saya suka banget terhadap ilmu ini. Ilmu yang memang udah saya pakai, udah saya coba, dan memang cukup powerful teman-teman semua. Dulu saya merasa grogi kalau ngomong, sekarang saya merasa lebih pede karena saya tahu ternyata kekuatan pikiran itu seperti itu. Cara kerjanya itu seperti itu. Nah, teman-teman semua, ada orang, jadi namanya itu adalah Sigmund Freud. Dia adalah seorang psikoanalis, seorang psikologi juga gitu ya teman-teman semua, dan dia yang pertama kali mempopulerkan tentang ini nih gambar apa nih kira-kira teman-teman, kelihatan? Konfirmasi dulu, cek Gunung es. Ya betul, yes, mantap. Ini adalah gunung es ya teman-teman semua. Nah, Partai. Mantap. Nah, pokoknya ini kata Sigmund Freud, teman-teman semua, pikiran manusia itu sama seperti gunung es ini. Nah, mind is like iceberg. Jadi pikiran manusia itu sama seperti gunung es. Nah, banyak di antara mereka yang hanya menyadari bahwa kekuatan mereka itu cuma ada di sini doang nih teman-teman semua. Nah, cuma ada yang di atas doang. Nih coba saya pakai pointer dulu bentar. Nah, banyak di antara mereka yang hanya menyadari bahwa kekuatan mereka itu cuma ada di sini doang, teman-teman semua. Sama seperti kita kalau ke laut, yang kita lihat itu kalau lihat gunung di tengah laut, pasti yang di sininya aja, di atasnya aja. Yang bawahnya itu nggak bakal kelihatan. Kenapa? Karena yang di bawahnya itu terhalang oleh lautnya itu teman-teman semua, jadi nggak kelihatan. Nah, padahal kalau dianalisa sebetulnya gunung es terbesar itu letaknya bukan di atas seperti ini, tapi yang ada di bawah seperti ini nih teman-teman semua. Nah, dan pikiran manusia itu terdiri dari dua. Ada pikiran yang di atas, yang besarnya cuma segini, yang kita sering sebut namanya adalah pikiran sadar. Ada juga pikiran yang ada di bawah ini yang sangat besar sekali, cuman banyak orang nggak menyadari bahwa diri mereka punya kekuatan itu. Nah, ini yang disebut dengan pikiran bawah sadar, teman-teman semua. Nah, ada namanya adalah pikiran sadar dan ada namanya pikiran bawah sadar. Conscious and subconscious. Kalau berbicara tentang kekuatannya nih teman-teman semua, conscious ini kekuatannya cuma 12% ternyata. Maka yang di bawah kekuatannya adalah 88%. Tentu mereka kalau fighting, kalau berantem, maka yang menang itu selalu pikiran bawah sadar. Nah, kenapa? Karena pikiran bawah sadar lebih besar. Dan manusia itu punya pikiran sadar dan punya pikiran bawah sadar. Cuman mereka nggak menyadari bahwa mereka punya kekuatan yang sangat besar itu. Nah, seringkali pikiran bawah sadar ini tanpa disadari oleh diri kita melakukan sesuatu tanpa keinginan kita.
Dan inilah yang nantinya kalau seandainya memang pikiran bawah sadar melakukannya dengan salah, itu akan membuat diri kita sulit untuk menjalani hidup ini, teman-teman semua. Nah, kenapa? Karena meskipun secara pikiran sadar atau conscious, kita itu pengennya sukses, pengennya berhasil, tapi kenapa nggak kunjung berhasil? Itu karena jangan-jangan pikiran bawah sadar kita tidak menginginkan kita untuk sukses atau untuk berhasil. Nah, karena kalau diberantemkan conscious dan dengan pikiran bawah sadar, itu yang menang selalu pikiran bawah sadar. Contoh, mungkin ada di antara kita yang takut terhadap kecoa. Atau mungkin ada di antara kita temennya yang takut terhadap kecoa. Respon pertama kali ketika orang melihat kecoa, pasti dia ngapain? Teriak, lari, menjauh dari kecoa itu. Nah, polanya gitu ya. Jadi kalau lihat kecoa itu teriak, terus lari. Kalau kita menggunakan pikiran sadar kita nih teman-teman semua, kecoa dengan kita lebih besar siapa? Tentu lebih besar kita. Kalau kita berantem nih, UFC, gelut gitu ya, berantem dengan kecoa, yang menang pasti siapa? Kita, teman-teman semua. Kecoa diinjek aja, mati. Tapi bagi pikiran bawah sadar, karena ada pengalaman kita di masa lalu yang membuat kita takut terhadap kecoa, sehingga inilah yang menjadikan bahwa diri kita harus takut terhadap kecoa dan menjauh dari kecoa. Hingga kemudian, akhirnya apa coba? Kita pergi dari kecoa. Kita menjauh dari kecoa. Kenapa? Karena pikiran bawah sadar menganggap bahwa itu adalah suatu hal yang harus ditakuti. Meskipun secara pikiran sadar itu bagus, tapi kata pikiran bawah sadar itu jangan, ya pasti yang menang adalah pikiran bawah sadar. Jangan, gitu ya. Atau mungkin kita baru pertama kali kita pacaran gitu ya, sebulan masih enak gitu ya, setahun setelah kita pacaran nih teman-teman semua, lalu kita lihat nih, dipikir-pikir, pacar saya itu ternyata jelek ya. Udah jelek, galak lagi. Udah galak, matre lagi. Secara pikiran sadar, kalau kita melihat itu tuh, melihat kejadian itu, maka ngapain kita harus deketin orang seperti itu? Putusin aja gitu ya. Bu matiin semua nggak gue nyalain. Dika ngerapannya, Bu. Sorry, mungkin ada yang bisa di-mute dulu ya. Oke. Nah, secara pikiran sadar, buat apa kita harus deketin itu? Pergi aja gitu ya, tinggalin kayak nggak ada pasangan lain aja gitu ya. Tapi kembali lagi, kata pikiran bawah sadar, ya yang namanya udah sayang, yang namanya udah cinta, udahlah nggak apa-apa, jalanin aja. Lagi-lagi, kalau hubungan sudah masuk ke pikiran bawah sadar, nggak bisa ditolak, teman-teman. Meskipun secara pikiran sadar harus kita lepaskan. Nggak bisa, teman-teman semua. Maka di sini kita bisa bilang bahwa pikiran bawah sadar itu selalu menang. Pikiran bawah sadar itu selalu menang kalau melawan kita, teman-teman semua. Nah, yuk kita coba untuk bereksperimen, teman-teman semua. Untuk mengeluarkan kekuatan yang ada di dalam diri kita. Untuk kita sama-sama merasakan. Di mana ketika kita menggunakan pikiran bawah sadar di setiap apa yang kita lakukan, maka akan ada kekuatan yang sangat besar yang bisa memudahkan kita di segala aktivitas yang kita lakukan, teman-teman semua. Karena kita sadar, kekuatan pikiran bawah sadar ada 88%. Karena hanya 12% pikiran sadar. Maka kita fokus pada kekuatan yang besar. Biarkan kekuatan kecil dengan sendirinya ngikutin kita, teman-teman semua. Itu poinnya, teman-teman semua ya. Nah, dan saya ingin ngebuktiin bahwa pikiran bawah sadar itu ada, teman-teman semua. Sekarang saya minta untuk saya akan kasih waktu untuk untuk 5 detik, saya akan hitung dari 1 sampai 5. Di hitungan kelima, saya minta untuk teman-teman siap ya mengikuti instruksi saya ya. Jadi silakan teman-teman cari dulu tempat yang enak, teman-teman semua. Yuk kita bereksperimen. Di hitungan kelima nanti saya akan kasih instruksinya ya. Oke, 1, 2. Wih, ini mantap. Ada yang lagi di jalan ya, Melati Putri ini ya. Wih, mantap, lagi jalan ya. Oke, 3, 4, 5. Oke, teman-teman semua, sekarang saya minta teman-teman nanti lah ya. Nanti teman-teman tolong tangannya dilakukan seperti ini. Terus teman-teman tempelkan seperti ini dan mana jari yang lebih tinggi. Kalau saya, jari kanan saya yang lebih tinggi dibanding jari kiri saya. Jari kanan saya lebih tinggi dibanding jari kiri saya. Tiap orang beda-beda. Silakan teman-teman coba lakukan itu. Oke. Teman-teman lakukan sekali aja nggak apa-apa udah. Nah, misalkan nih, saya kan kanan yang paling tinggi nih dibanding kiri. Oke.
Nah, saya nggak tahu jari mana yang lebih panjang di antara teman-teman semua. Nah, ini kalau Rifki, kalau saya dilihat di sini dari kiri ya, yang paling panjang ya, Rifki Erlangga ya. Oke, nah tiap orang ada yang kanan lebih panjang, ada yang kiri yang lebih panjang. Tapi manapun yang pendek, lakukan seperti ini. Ini tangan yang pendek angkat satu, jadi satunya lagi abaikan. Oke, ini hanya berlaku untuk tangan yang pendek saja. Yang diangkat hanya tangan yang pendek. Kalau sama, bebas pilih aja salah satu. Oke, kalau sama, bebas pilih aja salah satu. Oke ya. Saya hitung 1-3, di tahun ketiga teman-teman sudah mengangkat satu tangan yang bagi teman-teman itu pendek atau mungkin sama. 1, 2, 3. Oke, sekarang saya minta untuk teman-teman letakkan tangannya persis di depan muka teman-teman semua. Oke. Teman-teman semua, ayo kita sama-sama niatkan dalam hati ya. Ini kita niatkan dalam hati teman-teman semua. Karena keberhasilannya ada pada sebuah niat di mana kita mengizinkan menggunakan kekuatan yang sangat besar yang ada di dalam diri kita ini. Oke, teman-teman niatkan. Kalau yang beragama Muslim, ikuti kata-kata saya seperti ini. Ya Allah, kalau mungkin yang non-Muslim silakan menurut kepercayaannya masing-masing. Niatkan dalam hati. Ya Allah, saya mengizinkan saya menggunakan kekuatan pikiran bawah sadar ini. Atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, terjadilah. Nah, sekarang tatap tangannya teman-teman semua sambil mendengarkan saya ya. Oke, tatap tangannya teman-teman semua, niatkan dalam hati lagi sekarang. Saya mengizinkan tangan saya ini memanjang dan memanjang melebihi yang satunya lagi. Saya yakin dan percaya bahwa tangan ini memanjang. Sekarang teman-teman dengan tangan yang satunya lagi tolong diusap seperti ini nih teman-teman semua. Diusap seperti ini, lihat. Oke, diusap seperti ini. Terus usap. Sambil diusap, teman-teman sambil lihatkan lagi. Semakin panjang dan saya yakin bahwa ini akan panjang. Panjang, memelar, terus semakin panjang, jauh melebihi yang tadi. Ambil nafas teman-teman semua, ambil nafas, perlahan-lahan hembuskan dan yakinkan bahwa ini akan panjang. Sekarang ya seterusnya ini memanjang melebihi yang satunya lagi. Yes, teman-teman semua. Coba aja kalau nggak percaya sekarang, ukur tuh kan berubah. Coba teman-teman semua. Coba teman-teman semua, ayo. Berubah teman-teman semua. Coba, lakukan seperti ini sekarang, teman-teman semua. Berubah? Yang berubah, tolong kasih jempolnya, teman-teman semua. Tolong kasih jempolnya kayak yang berubah. Oh, berubah ya. Berubah ya. Wih, mantap. Banyak yang berubah ya. Oke, good. Ini berubah. Oke, menarik. Oke, sip. Teman-teman semua, coba dengarkan dulu saya. Nggak usah dipraktekin lagi, teman-teman semua. Lihat dulu saya. Mungkin di antara Anda berpikir, kenapa ini bisa berubah? Oh, karena ini digini-giniin jadi memelar. Tidak, teman-teman semua. Nih, contohnya kayak gini. Teman-teman lihat tangan saya. Lihat tangan saya sekarang. Lihat tangan saya. Dan sekarang kembali normal. Coba deh. Sekarang normal lagi, tahu? Coba aja. Ayo, coba normal lagi sekarang. Ayo, kasih jempol kalau udah normal lagi. Normal lagi. Kasih jempol kalau normal lagi, teman-teman semua. Oke, good. Yes, semuanya pasti normal lagi, teman-teman semua. Oke, sekarang mungkin, dengarkan lagi saya, teman-teman lepaskan lagi. Mungkin di antara Anda berpikir bahwa, ya pantaslah normal lagi, karena yang kayak gini tuh ada masa aktifnya. Tidak, teman-teman. Ini bukan masa aktif, teman-teman semua. Lihat lagi jari saya sekarang. Lihat lagi jari saya. Dan kembali berubah lagi. Coba aja sekarang, berubah lagi, ayo. Berubah lagi, panjang lagi, ayo. Berubah lagi kan? Ayo, kasih jempol lagi, berubah lagi. Kasih jempol yang berubah lagi. Ayo, wis, mantap. Banyak lagi yang ngasih jempol. Oke, ada yang jempolnya dari emot, ada yang jempolnya tangan diginiin. Bagus, teman-teman semua. Oke, lupakan semuanya, teman-teman semua. Lupakan semuanya. Kenapa hal-hal ini bisa terjadi, teman-teman semua? Karena kita mengizinkan kekuatan yang sangat besar itu untuk hadir dan membantu kita. Meskipun secara pikiran sadar kita, kok bisa secara pikiran sadar, tapi ingat, pikiran sadar itu nggak ada efeknya, nggak ada pengaruhnya kalau pikiran bawah sadar sudah muncul ke permukaan. Makanya lagi-lagi teman-teman semua penting untuk kita menggunakan kekuatan yang sangat besar di dalam diri kita, yaitu menggunakan pikiran bawah sadar.
Cuman masalahnya satu, teman-teman semua. Untuk kita menggunakan pikiran bawah sadar kita, agar kita bisa lebih produktif hidup kita, agar kita bisa menjalin hubungan yang baik dengan orang-orang di sekitar kita, agar belajar kita bisa lebih efektif. Untuk menggunakan pikiran bawah sadar ini perlu ada caranya, teman-teman semua. Nah, salah satu caranya adalah dengan kita menghilangkan semua masalah yang pernah kita alamin, teman-teman semua. Kenapa? Karena semua masalah itu akan menjadi satu kesatuan dan inilah yang nantinya akan mempengaruhi diri kita untuk kita bisa maju ke depan. Saya ulang ya, teman-teman semua, masalah yang pernah kita alamin dari masa lalu hingga saat ini, kalau kita pertahankan, kalau kita tidak bisa memaafkan, maka itu masih ada di dalam diri kita dan itu akan mempengaruhi kita untuk melangkah ke depan. Jangan-jangan kita baperan itu gampang baperan, dimarahin dikit, baper, nangis gitu ya, sakit hati gitu ya. Itu akibat karena masalah itu belum kita maafkan di masa lalu. Nah, jadi ini nih ceritanya teman-teman semua. Saya akan masuk lagi ke slide-nya ya. Jadi gini ceritanya teman-teman semua. Nah, di dalam diri kita itu ada yang disebut dengan sampah emosi, teman-teman. Nah, apa itu sampah emosi? Gini, mungkin di antara kita semuanya ada yang umurnya udah ada yang 15 tahun, 16 tahun, 20 tahun, dan begitu juga seterusnya ya. Katakanlah umur kita ini sudah 17 tahun. Tentu selama kita lahir ke bumi ini sampai akhirnya kita 17 tahun hingga saat ini, pasti kita sebelumnya pernah mengalami sebuah masalah. Nggak dikasih uang sama orang tua, dimarahin sama orang tua, diberantemin sama teman, dimarahin sama guru, dikasih PR yang susah banget ngejawabnya gitu. Itu semua masalah. Dan masalah itu nempel di dalam diri kita. Baik itu masalahnya yang sifatnya aktif ataupun yang sifatnya masalahnya pasif. Apa yang membedakan antara masalah aktif dan pasif? Masalah aktif itu adalah ketika kita masih ingat kejadiannya dan kita merasakan kembali. Contoh, misalkan di sini ada orang namanya Ana Zidki nih. Wah, misalkan di sini ada Ana. Misalkan saya sebulan yang lalu berantem sama Adna. Sama Ana nih saya berantem gitu ya ceritanya. Ketika saya berantem sama Ana gitu ya, kan pada saat itu saya sakit hati itu. Nah, sekarang saya melihat lagi Ana. Tiba-tiba saya sakit hati lagi nih ketika melihat Ana. Nah, maka ini disebut dengan masalah aktif. Di mana ketika saya melihat pemicunya, muncul lagi tuh perasaannya. Itu disebutnya aktif. Atau mungkin saya dulu pernah digigit oleh anjing dan sakitnya minta ampun membuat saya takut. Tiba-tiba sekarang saya ketemu anjing, terus saya baru ketemu aja udah takutnya menggigil banget. Nah, itu disebutnya masalah, tapi masalahnya aktif. Ketika ada pemicunya, ketika ada orang atau ketika ada makhluk tersebut gitu ya, dan kita merasakan kembali lagi sensasinya, takut, benci, sedih, dan lain sebagainya, maka itu disebut dengan masalah aktif. Tapi kalau ada juga masalah yang sifatnya pasif. Masalah pasif itu, contoh misalkan di sini saya baru sekitar 2 bulan yang lalu, misalkan saya putus sama siapa, Putri misalkan. Nah, saya baru putus sama Putri ini 2 bulan yang lalu. Tiba-tiba sekarang saya ketemu Putri, lagi gandengan sama cowok lain, tapi saya biasa aja. Nggak ada tuh saya sakit hati. Malah saya dadah-dadahin kayak gitu. Saya nggak sakit hati tuh. Nah, tapi hati-hati, jangan-jangan masalahnya masih ada di dalam diri. Cuman tidak ada efeknya, tapi masalahnya ada. Nah, itulah yang disebut dengan masalah pasif. Atau mungkin pernah ada masalah di masa lalu, tapi kita pun sampai sekarang nggak ingat masalahnya apa. Hati-hati, jangan-jangan masalahnya masih ada, tapi dalam bentuk pasif. Nah, baik itu masalah pasif ataupun masalah aktif, ini kita sebut dengan istilahnya itu adalah sampah emosi, teman-teman semua. Nah, sampah emosi semakin lama semakin banyak, ini akan menyumbat semua motorik di dalam diri kita. Sehingga membuat diri kita menjadi sulit untuk mencapai apa yang kita inginkan. Ngomong dengan orang jadi susah, jadi gampang grogi gitu ya. Terus hidup kita selalu dipersulit, dan itu sebetulnya gara-garanya itu dari situ, teman-teman semua. Nah, makanya kita harus bisa melepas emosi tersebut dengan teknik yang disebut dengan forgiveness therapy.
Yang itu menjadi topik kita malam ini, teman-teman semua. Kita harus memaafkan, teman-teman. Nah, pertanyaannya lantas bagaimana cara kita bisa memaafkan semua emosi yang ada di dalam diri kita? Nah, ini tekniknya seperti ini, teman-teman semua. Yang pertama, saran saya teman-teman mending foto dulu aja, silahkan. Karena di sini kita nggak akan praktek, karena waktu kita terbatas. Saya udah mau habis juga nih teman-teman semua ya. Jadi karena udah mau habis, jadi teman-teman silahkan foto. Nah, teman-teman cukup hal pertama yang teman-teman lakukan adalah tulis dari sekian banyak masalah yang teman-teman miliki, pilih salah satu pengalaman yang paling buruk. Nggak usah banyak-banyak. Saya tahu teman-teman banyak masalah ya, tapi pilih aja salah satu. Nah, misalkan dulu pernah dimarahin sama guru gitu ya, di depan banyak orang kan malunya minta ampun. Nah, tulis teman-teman kejadian itu. Saya pernah dimarahin sama guru saya di depan banyak orang. Dan sama teman-teman dikasih kurung. Dalam kurungnya itu adalah muatan emosi apa yang muncul pada saat itu. Contoh, ketika dimarahin, malu rasanya. Nah, maka dalam kurung itu yang saya tulis adalah malu. Contoh, yang akan saya tulis adalah, saya pernah dimarahin oleh guru saya di depan banyak orang. Dalam kurung malu. Nah, itu malu itu mengidentifikasikan bahwa saya kondisi itu merasa malu diperlakukan itu oleh guru saya. Oke. Nah, kata kuncinya adalah malu. Lantas apa yang harus kita lakukan setelah itu? Nih, rumusnya teman-teman semua. Silakan difoto lagi. Rumusnya adalah ini yang disebut dengan kata kuncinya. Ini keren banget teman-teman semua. Ini saya temukan dari ilmu yang namanya EFT. Emotional Freedom Technique, teman-teman semua. Nah, sebuah kata-kata yang cukup indah, powerful, yang muncul dari EFT, dari hasil penelitiannya, yang mampu menghapus dan melepas perasaan negatif kita, teman-teman semua. Sampai emosi kita bisa hilang tuh dengan teknik ini, teman-teman semua. Rumusnya itu sama seperti kita bermain silat atau bermain tai chi, teman-teman, kalau dalam bela diri. Jadi kalau orang mukul, bukan kita pukul gini. Orang mukul, bukan kita pukul lagi gitu. Tidak. Tapi ketika orang mukul, kita tarik, teman-teman semua. Jadi kalau orang mukul, kita ambil, lalu kita kembalikan. Rumusnya itu. Orang mukul, kita tarik, terus kita kembalikan. Itu yang disebut dengan tai chi atau silat. Memanfaatkan tenaga lawan. Nah, konsep dalam EFT pun sama. Yang pertama adalah kita harus menerima dulu kondisi malu yang tadi saya maksud. Baru kita lepas. Jangan kita pas malu langsung lepas, nggak bisa. Kita harus akui dulu, sadari dulu rasa malu tersebut, lalu baru kita lepas. Tekniknya itu. Maka di sini ada kata-katanya. Meskipun saya merasa malu, saya sadar dan saya terima. Dan saya mengizinkan sekarang saya melepas perasaan tersebut demi keberlangsungan dan kebahagiaan hidup saya. Atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala terjadilah. Lakukan ini teman-teman semua, ucapkan ini selama 3-5 kali. Nah, yang menarik lagi di EFT teman-teman semua, bahwa di dalam tubuh kita itu ada beberapa titik yang disebut dengan titik meridian. Kalau titiknya kita sentuh, itu adalah tempat keluar masuknya emosi. Di dalam diri kita kan ada emosi nih, ada sampai emosi mau kita keluarkan. Maka titik tersebut harus kita sentuh. Agar apa? Agar emosi yang ada di dalam diri kita bisa keluar. Nah, ada banyak teman-teman semua titiknya. Tapi ada satu titik yang cukup powerful yang bisa saya sharingkan ke teman-teman semua di sini, yaitu adalah teman-teman dilihat dari pundak di sini, ditarik ke bawah seperti ini. Adanya di sini nih. Tepatnya di sini. Dan teman-teman cara notoknya seperti ini nih. Nah, notoknya seperti ini, ditarik di sini. Nah, ada di sini nih. Titiknya itu teman-teman semua. Nah, teman-teman silahkan diputar. Baik putarannya searah jarum jam ataupun berlawanan dari arah jarum jam. Itu bebas, terserah teman-teman semua. Nah, jadi ketika teman-teman lagi memutar-mutar seperti ini, yang teman-teman lakukan adalah teman-teman sambil lihatkan. Meskipun saya merasa, tapi ingat teman-teman membacanya harus dengan cara menghayati. Kenapa? Karena ketika teman-teman menghayati ini, artinya teman-teman lagi mengeluarkan emosi. Ingat, yang ingin teman-teman keluarkan itu adalah emosi. Makanya teman-teman juga mengeluarkannya harus dengan emosi. Jangan dengan santai aja. Meskipun saya merasa malu, nggak bisa seperti itu.
teman-teman pas gini-giniinnya harus sambil teman-teman juga menghayati. Coba deh 4-5 kali. Abis sholat teman-teman kalau yang muslim. Kalau yang non-muslim pas mau tidur silahkan lakukan ini. Ini powerful banget. Satu-satu ilangin masalahnya. Meskipun banyak masalahnya tapi satu-satu, jangan banyak-banyak ya. Nah, baru besoknya ganti yang lain, itu silahkan. Nah, jadi teman-teman kayak gini. Nah, ini juga bisa berefek bagi orang yang baru putus cinta, pengen melupakan, bisa dengan teknik ini ya. Langsung. Jadi kayak gini, meskipun saya merasa malu, saya sadar dan saya terima dan saya izinkan untuk saya melepas perasaan negatif ini demi keberlangsungan dan kebahagiaan hidup saya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, terjadilah. Meskipun saya merasa saya malu, saya sadar, saya terima dan saya izinkan untuk saya melepas. Terus lakukan seperti itu teman-teman semua. Nah, si EFT ini mengajarkan, Gary Craig ini mengajarkan di malam hari sih memang. Teman-teman bagus tuh kalau habis sholat tahajud melakukan ini, powerful banget. Silakan. Nah, jadi kira-kira kurang lebih seperti itu tuh teman-teman semua. Teknik sederhana yang mungkin teman-teman ini sederhana tapi sangat powerful, teman-teman coba deh, rasakan deh. Teman-teman kalau udah bisa seperti ini, semua masalahnya hilang, maka teman-teman cukup niat untuk nantinya pengen pintar, cukup niat untuk nantinya saya pengen membuat teman saya ini nyaman sama saya. Itu gila mudah banget teman-teman semua. Kenapa? Karena sudah nggak ada masalah dalam diri kita. Ingat, kalau kita udah nggak punya masalah, teman-teman semua, sampai emosinya udah kita keluarin gitu ya. Teman-teman semua cukup niat, ya Allah izinkan untuk saya pengen dekat sama orang ini dan permudah saya ya Allah. Itu dipermudah teman-teman semua. Kenapa? Karena nggak ada yang menghalangi pikiran bawah sadar kita untuk kita melakukan hal-hal seperti itu. Oke? Jadi silahkan praktekkan ini, maafkan diri kita, apapun yang kita lakukan teman-teman semua. Ada hubungan buruk dengan orang lain, meskipun itu kesalahan orang lain, maafkan. Kenapa? Karena kalau kita nggak maafkan, yang rugi kita. Kenapa? Karena itu akan menjadi sampah emosi dalam diri kita dan membuat diri kita sulit untuk bisa bertumbuh menjadi orang yang hebat. Teman-teman semua, nanti sama Kang Yuda lebih keren lagi, dipatenkan lagi gimana caranya agar hidup kita bisa produktif, yaitu dengan acceptance, mengizinkan diri kita untuk berubah, teman-teman semua. Dan bagaimana caranya supaya hidup kita bisa berubah? Ya kita harus izinkan. Dan bagaimana cara kita untuk bisa mengizinkan hal itu? Kang Yuda jagonya, teman-teman semua. Nah, nanti Kang Yuda langsung share ya. Terima kasih banyak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kang. Nah, mau langsung tanya jawab atau nanti di akhir Kang Krisna tanya jawabnya? 2 kali ya, nggak apa-apa. Oh boleh, silakan. Jadi nanti sesinya Kang Yuda 2 gitu. Oke, siap. Oke, ini ya tadi sudah disampaikan gitu kan. Luar biasa ya dan powerful ya, memang benar gitu ya. Apalagi nanti setelah tadi dipoto gitu, nanti malam sebelum tidur itu dibaca lagi gitu ya. Semoga bisa jadi jadi penyemangat lagi, motivasi di esok hari. Oke, mungkin teman-teman yang ingin ini ada atasan ingin bertanya bisa silahkan langsung di kolom chat gitu ya, atau silahkan raising bagi yang ingin langsung bertanya ya gitu ya. Silahkan buat yang ingin bertanya di 2 orang ya. Tadi kayaknya udah ada yang raise hand. Fikri ya? Fikri? Mau bertanya? Tadi ada 1 orang yang sudah raise hand. Dan kalau nggak mau raise hand, silahkan di kolom chatnya ya, di pertanyaannya dituliskan gitu. Sebelum nanti kita akan masuk ke materi selanjutnya tentang acceptance ya, penerimaan seperti itu. Kang Fikri, silahkan. Kalau ada yang mau ditanyakan tadi raise hand. Kepencet tadi, Kang. Nggak jadi? Nggak jadi, kepencet tadi. Nggak jadi. Gimana? Oke, silahkan yang lain mungkin. Kamu saya yang nanya. Jangan moderator dulu. Yang lain dulu deh. Gitu. Sebenarnya saya juga punya banyak pertanyaan, tapi dipersilakan dulu pada pesertanya ya. Gitu. Takutnya kalau misalkan ada waktu nanti di akhir bisa saya tanyakan. Ada teman-teman? Tadi ya tentang sampah emosi gitu, semua orang punya sampah atau punya masalah gitu ya. Tadi di sini juga
selama Zoom ini berlangsung gitu ya, ini juga saya juga punya masalah sebenarnya gitu ya. Banyak sekali gitu ya teman-teman yang keluar masuk gitu ya. Nah itu salah satunya adalah cara penerimaan, accept dulu gitu. Nggak mungkin saya tolak kan gitu, nggak di-admit gitu ya. Nah ini salah satunya ternyata langsung diberikan pelajaran gitu ya, di depan mata gitu ya, yang di-accept dulu gitu ya. Nah setelah itu kan kita bebas ya, mendapatkan ilmu gitu ya. Itu salah satu salah satu aplikasi gitu ya. Karena memang tanpa tanpa penerimaan gitu ya. Tadi kan Kang Krisna bilang diterima dulu gitu ya. Diterima kalau tadi katanya Wing Chun tuh pakai tenaga lawannya untuk melumpuhkan seperti itu. Nah, ini juga bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Jadi itu. Oke, nggak ada. Kalau nggak ada, kita nanti di sesinya Kang Yuda kali ya. Nanti teman-teman mungkin dipikirkan dulu pertanyaan-pertanyaannya gitu ya. Silahkan diketik dulu gitu ya. Atau nanti kalau misalkan memang sudah kepikiran gitu ya, mau nanya apa silahkan raise hand gitu ya. Jadi berharap ada yang nanya ya. Sayang banget gitu ya. Ini udah lama-lama gitu nggak nanya gitu ya. Sayang banget. Apalagi pembicara luar biasa nih Kang Krisna tadi. Ada Kang Jamil Azaini, Sandiaga Uno, luar biasa ya. Pengen foto dengan mereka gitu, belum sampean gitu. Alhamdulillah gitu ya. Nanti di akhir aja ya sekalian sama Kang Yuda gitu. Nanti bisa ditanyakan ke Kang Krisna atau Kang Yuda seperti itu. Kang Yuda, kumaha siap? Gimana? Halo Kang Yuda. Ya. Siap. Udah siap ya? Gitu ya. Oke, Ya. mungkin itu ya. Nanti sekalian aja di akhir. Ya. Selanjutnya mungkin dari Kang Yuda tentang self acceptance atau menerima diri sendiri. Nah, mungkin langsung aja ya ke Kang Yuda tanpa panjang lebar. Dipersilahkan. Lewat guru BK. Baik, suara saya terdengar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat malam para sahabat pembelajar sekalian. Guru BK di skill. Kenal gak ya? Guru BK. Untuk yang Coba bandel masuk ke media gitu. Bimbingan konseling. mikrofon untuk dinonaktifkan terlebih dahulu. Ridho Panawa. Baik, hari ini saya akan sharing tentang penerimaan diri. Ya, tadi Kang Trisna luar biasa, juara sekali sudah menyampaikan tentang memaafkan diri sendiri dan diberikan satu teknik yang powerful sekali itu jika digunakan oleh teman-teman sekalian. Dan tadi juga sudah disampaikan oleh Kang Trisna, lakukan hal tersebut sebelum tidur dan powerful lagi setelah bangun tidur juga dilakukan lagi untuk menjadikan sebuah afirmasi kepada teman-teman. Jadi bisa dilakukan teknik yang tadi EFT tersebut oleh teman-teman ya, nanti bisa dipraktekkan mulai hari ini dan seterusnya bisa dipraktekkan oleh teman-teman sekalian. Baik, ini perkenalan singkat tentang profil saya. Bagi yang belum kenal, karena di sini juga ada selain dari siswa ada juga yang udah usia 20 tahun ke atas. Nah, bagi yang belum kenal, nama saya Muhammad Yuda Gutara, panggilannya Yuda, dan saya saat ini sudah mendapatkan certified instructor dari IHTC, dari Pak Medi. Alhamdulillah, beliau salah satu guru saya. Dan Kang Trisna pun nih, luar biasa. Ini pun salah satu guru saya. Langsung, kita akan pembahasan mengenai penerimaan diri secara langsungnya ya. Teman-teman bisa sediakan alat tulis terlebih dahulu nih. Nah, untuk menjawab pertanyaan singkat, tolong dijawab dengan jujur pertanyaan ini. Ya, tolong dijawab dengan jujur pertanyaan ini. Silakan di next lagi. Ya. Jawaban pertama ini 1-5 adalah jawaban tertutup. Pertanyaan tertutup. Jadi jawab ya atau tidak saja. Ya. Nomor 1-5 tolong dijawab dengan kata ya atau tidak saja. Silakan dijawab dengan cepat ya oleh teman-teman sekalian. Nomor 1, apakah Anda sering merasa iri dengan pencapaian seseorang? Ya atau tidak? 2, apakah Anda pernah menyesal lahir dari keluarga Anda saat ini? Ya atau tidak? Silakan dijawab. Yang ketiga, apakah Anda selalu merasa bahwa Anda penuh dengan kekurangan? Ya atau tidak?
Keempat, apakah Anda sering merasa insecure? Ya, ya atau tidak? Dan yang kelima, apakah Anda tidak suka dengan diri Anda sendiri? Baik. Next, selanjutnya ada pertanyaan deskripsi. Silakan Anda jelaskan tentang diri Anda. Nah, diberi waktu 3 menit untuk bisa menjawab pertanyaan ini. Silakan Anda deskripsikan tentang diri Anda, hal apa saja yang Anda tidak suka pada diri Anda sendiri. Oke, 3 menit dari sekarang, silakan untuk diisi terlebih dahulu. Apapun yang terlintas di benak teman-teman sekalian, silakan diisi terlebih dahulu di buku catatannya. Ya. Biar training ini bisa powerful. Silakan untuk diisi terlebih dahulu. Satu menit lagi ya. Baik, Kang Fikri, lanjut ke slide selanjutnya. Ya, baik teman-teman sekalian, apapun yang sudah kalian jawab, nah itu teman-teman yang tahu, ya harapannya yang teman-teman lakukan saat ini, hari ini, teman-teman menulis dengan serius, dengan jujur, biar hasilnya bisa powerful gitu. Ya, sejujur-jujurnya. Gitu. Nah, teman-teman sendiri yang bisa menilai, kita menilai tentang diri kita sendiri agar kita bisa tahu bagaimana akhirnya kita bisa menerima tentang diri kita sendiri. Nah, sebelumnya saya akan sharing terlebih dahulu, ini ada berita kasus berat tentang kurangnya penerimaan diri teman-teman. Jadi, ternyata kurangnya penerimaan diri pada diri seseorang itu membuat ada remaja 15 tahun tewas gantung diri, diduga depresi, gara-gara dinasihati oleh orang tuanya agar tidak terus bermain. Nah, ini adalah salah satu kasus berat di mana seseorang tidak bisa menerima dirinya hingga akhirnya dia menyanyiakan hidup dia sendiri. Gitu. Karena dia sudah tidak bisa menerima dirinya, akhirnya dia berpikir sempit dan bisa berpikir untuk menyelesaikan hidupnya. Lalu ada juga di situ berita tentang angka bunuh diri anak remaja itu tinggi sekali. Nah, di sini ada kata-kata di mana pentingnya pemahaman gitu. Pentingnya tentang pemahaman realitas dan perasaan. Jadi yang sudah disampaikan oleh Kang Trisna di mana kita ada di pikiran bawah sadar itu pengaruh sangat besar sekali, ada 88%. Di mana ketika kita sudah memahami hal tersebut, kita bisa membuat realitas kita bisa melihat memandang kehidupan kita lebih jelas lagi. Jadi tidak berpikir sempit. Ketika kita tidak bisa menerima diri kita, tiba-tiba langsung bunuh diri gara-gara kasus diputusin oleh pacar, kita langsung bunuh diri. Gara-gara dibully, akhirnya kita bunuh diri gitu. Nah, hal inilah yang harusnya kita sadari teman-teman sekalian. Bagaimana kita bisa menerima diri kita? Belum lama kemudian saya pernah menerima sebuah kisah. Ini kisah nyata. Kisah nyata. Gak lama dari lulus sekolah, ternyata ketika dia lulus sekolah, tahun kemudian setelah lulus sekolah, dia meninggal dunia. Dan ternyata ketika meninggal dunianya, kabar terbaru itu akibat karena dari depresi. Atas utamanya gitu. Ternyata ketika ditelaah itu karena dia depresi.
ketika dia lulus dari sekolah menengah, dia mau masuk ke perguruan tinggi negeri, ketika sudah keterima di perguruan tinggi negeri, ternyata ada biaya dari orang tua, ekonomi dia rendah, tapi di situ anaknya nggak bisa move dalam kondisi tersebut. Nah, ketika ada di mana dia ekonomi orang tuanya rendah, dia tidak bisa berpikir jernih, gitu. Dia tidak bisa move on dari kondisi tersebut, dia tidak bisa melihat secara luas, gitu. Nah, dan ternyata saat itu ketika dia tidak bisa kuliah, dia mengurung diri dan akhirnya mogok makan. Ketika mogok makan sampai setahun kemudian, dan ternyata alhasil ya seperti itu. Nah, hal ini ternyata terjadi karena kurangnya penerimaan diri pada diri sendiri gitu. Nah, hingga akhirnya kita tertutup, mata kita tertutup, hati kita tertutup, perasaan kita tertutup, dan akhirnya blank gitu, seperti buntu. Hidup itu seperti tidak ada, blank lah, pokoknya nama gelap gitu. Nah, next selanjutnya. Ya. Di sini ada cermin. Ya, teman-teman sekalian bisa lihat ada cermin. Banyak mungkin teman-teman sekalian yang merasa ketika bercermin, kok gue gini banget ya? Kok ini ada jerawat? Ini jerawat ngeselin amat gitu. Kok jelek banget diri gue ya? Nah, ini noda, banyak sekali kebanyakan terhadap diri kita sendiri. Teman-teman coba kita berkaca sama diri kita sendiri gitu. Selama ini ternyata kita itu nggak bisa menerima gitu. Masih banyak yang tidak bisa menerima diri. Coba ada giginya misalkan songklek sedikit gitu, retak sedikit. Ini harus dirapihin ini. Bahkan ada juga yang hidungnya, atau di luar sana gitu, ada yang hidungnya kurang mancung, dimancungin. Nah, ini adalah sesuatu hal yang ternyata itu tidak menerima tentang diri kita, fisik kita yang saat ini utuh, gitu. Bahkan kita hidup di dunia ini pun, kita nggak menerimanya. Nah, ini, coba kita kaca kepada diri kita sendiri. Apakah sedemikian? Nah, apakah selama ini kita masih berpikir seperti itu? Kok gini banget ya? Nah, pas lagi di lingkungan gitu, di sosial kita sering diledek oleh teman-teman, di situ langsung mikir, teman gue ngeledek jelek banget katanya gue, terus dia mikir, iya ya, kok bener ya ketika ngaca gue jelek banget ya, kok begini. Nah, akhirnya kita menghina diri kita sendiri, kita tidak bisa menerima tubuh kita sendiri. Ini yang terlihat ini, fisik kita. Nah, sadari teman-teman sekalian. Next, Kang Fikri. Ya, teman-teman bisa lihat di sini. Ada tanda-tanda kamu sedang insecure. Nah, pahami teman-teman. Ya, di sini dijelaskan bahwa insecure adalah kondisi mental di mana kamu merasa tak aman, sehingga timbul perasaan cemas dan takut secara berlebihan. Ya, merasa kita nggak diterima di lingkungan. Nah, teman-teman, tadi sudah diberikan tentang memaafkan diri kita. Jika kita merasa banyak salah dan segala macam, memaafkan. Nah, di sini bisa menggunakan teknik EFT yang tadi yang disampaikan oleh Kang Trisna. Terus, gemar membandingkan diri kita dengan orang lain. Saat insecure, kita merasa kehidupan orang jauh lebih baik dibandingkan dengan diri sendiri. Kita selalu membanding-bandingkan dengan orang lain. Kok orang lain bisa seperti itu, kita enggak. Kok orang lain hidupnya kayaknya menyenangkan. Kok saya tidak, begini-begini saja. Nah, kita selalu membandingkan hidup kita dengan orang lain. Teman-teman, fokus pada diri kita. Ya. Untuk menerima diri, kita harus fokus sama diri kita. Lalu di mana tanda-tanda insecure ini juga yang kedua adalah takut berinteraksi dengan orang lain. Nah, ketika kita sudah sering dibully, ketika mungkin masa lalu, pengalaman masa lalu kita sering dibully, nah kita takut berinteraksi dengan orang lain. Insecure membuat kamu tak percaya diri. Ya, sehingga membuatmu takut berinteraksi dengan orang lain. Nah, lalu ada merasa diri sendiri rendah, harga. Kita merendahkan diri kita sendiri, gitu. Merasa diri gua tuh nggak berguna sekali, gitu. Udah mah hidup di ekonomi yang rendah, gitu, miskin, terus habis itu jelek, terus habis itu nggak laku, gitu. Macem-macem. Kita merendahkan diri kita sendiri. Gua nggak berani dan segala macam. Nah, itu sedang merendahkan diri kita sendiri. Teman-teman jauhi itu semua. Itu jauhi, buang jauh-jauh. Tadi dengan cara EFT yang sudah disampaikan. Lalu ada berpikir
belum di-mute, tolong di-mute terlebih dahulu itu. Ya, berpikir negatif. Orang insecure cenderung takut pada segala hal. Atau kondisi sekitarnya suka sering curiga dan berpikir negatif. Gitu. Terus tak mau keluar dari zona nyaman. Betah, ada di situ terus. Ya, tidak mau menghadapi sebuah tantangan. Nah, jika ini ada di diri teman-teman, yuk coba catat. Nah, ketika sudah dicatat, nanti diterapi malam-malam dengan cara apa yang tadi disampaikan oleh Kang Trisna. Ya, insecure bisa diatasi dengan mulai cintai diri sendiri, dengan lebih percaya diri dan memilih lingkungan sosial yang baik dan mendukung. Teman-teman sekalian, kalau misalkan ternyata kita sudah bisa menerima diri kita, nah, di sini ada nih ya, ketika seseorang sudah paham tentang pentingnya penerimaan diri, dia akan bisa menghargai keunikan orang lain. Gak akan dia menghina orang lain. Gak akan mengatakan bahwa, wih, lu hitam banget, lu jelek banget. Nah, teman-teman, saya ingin kasih sedikit teknik ya. Kang Fikri, next dulu, Kang Fikri. Slide. Nah, itu. Kita nggak akan lagi mengomongkan orang lain gitu. Nah, ini ada, teman-teman tolong buka kameranya terlebih dahulu. Nanti kita akan mencoba sedikit praktek gitu. Biar kita benar-benar bisa menerima keunikan diri kita gitu. Namanya kita bisa menerima diri kita, ya. Bisa menerima diri kita. Coba nih, ini ada kamera ya. Kita berpose, wajah kita nih berpose ya, berpose sejelek mungkin. Wajah kita di kamera. Nanti kita akan foto nih. Foto sejelek mungkin. Itu diri kita sejelek mungkin. Kita tampilkan di kamera ini. Nanti akan di-screenshot nih oleh panitia. Ya, kita coba. Kita coba nih. Kita coba muka kita sejelek mungkin seperti apa. Ketika kita sudah berani ya menampilkan dengan diri kita yang seperti ini, wah, itu udah mulai. Kita sudah mulai menerima diri kita. Oh, ketika kita berbicara seperti ini, ketika kita senyum seperti ini, ketika kita berpose jelek seperti ini, ya, kita nyaman melakukan seperti itu. Ketika teman-teman sudah nyaman sama diri sendiri, itu udah salah satu tanda kita bisa menerima diri kita sendiri. Baik, teman-teman kita mulai ya. Saya akan hitung hingga 3. Kita berpose sejelek mungkin, wajahnya terserah mau seperti apa. Kalau misalkan perempuan biasa suka manyun-manyun, gini, macam-macam lah. Terserah, teman-teman ya. Baik, sejenak kita berpose sejelek mungkin. Yang menurut teman-teman, aduh, ya pokoknya kita coba, gitu ya. Baik, teman-teman, kita coba ya. 1, 2, 3, sejelek mungkin. Cetek, ya. Muka saya udah jelek, Pak. Kita teman-teman. Udah jelek, nambah jelek, Pak. Ya, baik. Itu adalah salah satu cara kita bisa menerima bahwa kita bebas. Diri kita mau berekspresi seperti apapun, jangan terhalang, gitu ya. Ya, baik. Teman-teman sekalian. Next, Kang Fikri. Ya. Kang Fikri. Ya, teman-teman, bisa dilihat siapakah ini? Ya. Nicholas James Fujiki. Baik. Emang di situ? No. Ya. Kita akan belajar dari kisah seorang Nicholas James Fujiki. Seorang yang lahir dengan tanpa kaki dan tanpa lengan. Ya. Dia lahir, ketika lahir dari seorang ayah dan ibu. Nah, pertamanya ayah dan ibunya tuh tidak mau bertemu anaknya ketika setelah lahir. Ketika suster datang, itu nggak mau ibunya melihat anaknya. Karena sudah tahu bahwa anaknya itu lahir tanpa lengan dan kaki. Nah, tapi akhirnya beberapa jam kemudian orang tuanya berpikir hingga akhirnya dia bisa menerima keadaan anaknya. Hingga akhirnya dia bisa melihat anaknya. Dan teman-teman sekalian, apa yang terjadi oleh Nicholas James Fujiki ini? Nah, dia hidup ketika lagi kecil, dia selalu mempertanyakan kepada orang tuanya, kenapa saya berbeda dengan orang lain? Teman-teman. Dia selalu bertanya, berkali-kali bertanya kepada orang tuanya, kenapa saya berbeda dengan orang lain? Kenapa orang lain itu lengkap sedangkan saya terlahir seperti ini? Apakah Tuhan jahat terhadap saya? Dia sampai menyalahkan Tuhan.
ketika usianya masih remaja. Selain itu, dia sering sekali dibully oleh teman-temannya. Ya, dijauhi oleh lingkungannya. Dia selalu diledek. Nah, ini teman-teman yang sering ngebully. Semoga ketika sudah mendapatkan cerita ini, sadar nggak ngebully-bully lagi. Nah, dia sering dibully karena tidak ada lengan dan kaki. Pertemanan jauh. Ya. Akhirnya ketika diledek seperti itu, dia sering dibully dengan kondisi fisiknya yang nggak normal. Nah, Nick Vujicic itu ketika usia 10 tahun, dia berusaha untuk bunuh diri. Menenggelamkan dirinya ke kolam renang. Ya, akhirnya tidak jadi. Nah, perjalanan terus sampai akhirnya di usia 17 tahun, Nicholas James Vujicic diberikan support dari orang, diberikan support yang luar biasa dari ibunya. Ibunya memberikan sebuah buku di mana ada seorang yang tidak lengkap, gitu, disabilitas, tapi dia bisa hidup dengan bahagia dan menginspirasi banyak orang. Nah, ketika diberikan semangat oleh orang tuanya, saat itulah akhirnya Nicholas James Vujicic bisa menerima tentang dirinya sendiri dan dia bisa move on dari kondisi terpuruknya. Ketika dia bisa move on dari kondisi terpuruknya, akhirnya dia berani berbicara, dan ketika sudah berbicara, dia langsung kata-katanya itu bisa mempengaruhi banyak orang. Karena tadi emosinya yang negatifnya itu sudah dibersihkan, gitu. Dia sudah menerima semua keadaannya, dia sudah memaafkan diri dia yang dulu, hingga akhirnya dia bisa action. Nah, dia bisa maju menuju masa depan dia. Dan hingga akhirnya dia bisa menjadi motivator kelas dunia. Gitu. Dia juga sempat membuat akademi public speaking dan sudah menulis buku, 8 buku yang sudah tertulis, yang sudah dia tulis. Teman-teman, nggak punya lengan, tapi dia bisa membuat sebuah buku. Bayangkan teman-teman. Nah, disinilah kisah seorang Nicholas James Vujicic di mana dia bisa move on dari kondisi terpuruknya. Teman-teman sekalian, saya yakin jika memang kita pernah mengalami rasa kondisi terpuruk, kita bisa untuk bangkit dari kondisi terpuruk tersebut. Mari teman-teman, kita belajar dari kisah Nicholas James Vujicic. Tadi, apalagi kalau cuma gara-gara masalah percintaan, masalah cuma sekedar pacaran, teman-teman langsung mau mengakhiri hidup teman-teman. Aduh, gue ditolak gara-gara gue jelek. Wah, itu karena belum nemu yang pas aja, teman-teman. Saya sudah mengalaminya, hal itu udah lewat, gitu. Ya, akhirnya cepat atau lambat teman-teman akan menemukan sesuatu hal yang menarik dalam diri teman-teman. Dan akhirnya teman-teman ketika sudah bisa menerima diri teman-teman, maka disitulah teman-teman akan mendapatkan seseorang yang dapat menerima diri teman-teman. Nah, di sini ada kata-kata yang disampaikan oleh Nicholas James Vujicic. Jika kamu ditolak, terima. Jika kamu merasa tidak dicintai, lepaskan. Jika mereka memilih seseorang atau sesuatu daripada kamu, cari yang lain. Ingat, dalam setiap penolakan ada penerimaan dari seseorang yang jauh lebih baik. Ingat teman-teman, ketika kita sudah bisa menerima diri kita sendiri, ingat di depan sana akan ada orang yang menanti yang bisa menerima diri kita dengan lebih baik lagi. Gitu. Itu yang bisa kita ambil petik hikmahnya dari pembelajaran tentang Nicholas James Vujicic. Lanjut, Kang Fikri. Next, Kang. Jangan diputar, gak usah. Next aja, ya. Nah, lalu bagaimana caranya agar dapat menerima diri sendiri? Nah, ini pertanyaannya, teman-teman. Kira-kira gimana untuk kita tuh bisa menerima diri kita sendiri? Klik lagi, Kang Fikri. Jawabannya adalah, temukan sahabat sejati Anda. Nah, lo. Sahabat seperti apa? Apakah sahabat yang dimaksud itu adalah teman? Apakah sahabat yang dimaksud itu adalah rekan kita? Apakah sahabat yang dimaksud itu adalah orang tua kita? Lalu siapakah sahabat sejati yang dimaksud? Nah, kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak sahabat sejati itu siapa? Silakan di chat kalau ada yang tahu siapa sahabat sejati yang dimaksud di sini.
Baik, kita temukan jawabannya. Next, Kang Fikri. Diri sendiri, bukan Pak? Iya, betul. Sahabat sejati kita adalah diri kita sendiri. Ya. Tadi, di diri kita sendiri, itu ada potensi yang luar biasa, teman-teman. Terima diri kita secara seutuhnya, teman-teman. Baik itu dari lengan kita, terus mata kita, terus habis itu kaki kita, alhamdulillah kita bisa terlahir secara normal. Gitu. Nah, terus coba lah teman-teman, pernah nggak kita berterima kasih sama kaki kita, sama tangan kita, terus sama mata kita? Sudah capek-capek seharian diajak beraktivitas, pernah nggak kita mengucapkan terima kasih pada diri kita sendiri? Sedangkan teman-teman selalu berharap ingin diberikan rasa penghormatan dari orang luar. Padahal teman-teman sendiri nggak menghormati diri teman-teman sendiri. Nah, maka dari itu sebelum bisa menghormati orang lain, hormati dulu diri kita sendiri. Oleh diri kita. So, terima kasih terhadap kaki saya sudah beraktivitas selama seharian penuh. Terima kasih pada tangan saya bahwa saya setelah bisa bekerja sama dengan saya, sudah bisa belajar seharian penuh. Terima kasih otak saya. Berikan apresiasi terhadap diri kita. Itulah sahabat sejati kita sendiri. Ya itu diri kita sendiri. Nggak ada yang lain. Dalam terpuruk apapun, motivator sekelas apapun, sebesar apapun pangkatnya, guru atau orang tua kalian, ketika kita terpuruk, itu hanya sebagai pendukung saja yang akan menggerakkan kalian naik dan bangkit dari keterpurukan. Itu adalah diri Anda sendiri, bukan orang lain, bukan orang tua, bukan motivator. Guru, motivator, terus orang tua itu hanya sebagai pelantara. Seperti saat ini saya memberikan peluang kepada teman-teman semua untuk mengikuti sebuah kegiatan. Saya hanya membantu teman-teman semua. Ayo, silakan. Kenali tentang diri Anda sepenuhnya. Gali potensi Anda sepenuhnya. Nah, caranya agar dapat menerima diri sendiri adalah merumus KPK. Ya. Apa itu, Kak? Yang pertama, kenali diri Anda sendiri. P-nya adalah pahami tentang kekurangan dan kelebihan diri Anda. Dan Kak yang ketiga adalah kembangkan diri Anda. Ketika Anda sudah tahu semuanya. Ketika teman-teman sudah mengenal diri teman-teman, tahu potensi teman-teman, tahu tentang kekurangan teman-teman, dan tahu tentang kelebihan teman-teman, tekan kekurangannya. Kekurangannya, ayo kita minimalisir. Kita atasi. Kita terima dulu, tapi setelah itu kita atasi. Nah, ketika sudah diatasi, lalu kembangkan kelebihan teman-teman. Terus berkembang, fokus dengan kelebihan teman-teman, bukan dengan kekurangan kita. Ingat, banyak cara untuk mencapai suatu impian kita. Hanya kita tertutup dengan suatu dogma, kita difokuskan dengan kelemahan kita, hingga akhirnya kita tidak bisa melihat bahwa jalan itu banyak sekali. Gitu. Yuk, kita belajar untuk open mind. Nah. Ya. Next, lanjut, Kang Fikri. Inginkah Anda menjadi lebih baik? Ya. Baik, saya yakin pada dasarnya setiap manusia, setiap remaja, yakin ingin menjadi lebih baik. Semua orang ingin menjadi lebih baik. Nah, penerimaan diri teman-teman itu sangat berbanding lurus dan erat sekali dengan rasa syukur. Jadi penerimaan diri ini berkaitan erat dengan rasa syukur. Nah, bisa jadi teman-teman, kenapa teman-teman tidak bisa menerima diri teman-teman itu karena kurangnya rasa syukur. Nah, sekarang kita next, Kang Fikri, untuk selanjutnya. Ya, ini pertanyaannya. Nanti teman-teman bisa tulis di akhir sesi. Ya, tulis dan deskripsikan rasa syukur Anda dalam kehidupan Anda selama ini. Tadi kita sudah lihat, dan kita sudah belajar dari kisah Nick Fujiki, di mana dia yang hidup tanpa ada lengan dan kaki, tapi dia masih bisa move on dari kondisi terpuruknya, hingga akhirnya dia bisa memotivasi banyak orang dan menjadi seorang motivator kelas dunia.
Nah, kita ayo banyak-banyak bersyukur. Nih nafas kita. Cara sederhananya adalah nih nafas kita. Kita nggak bayar loh. Kita gratis loh ini nafas. Allah berikan itu gratis kepada kita. Rasakan nafas kita. Ini adalah bentuk rasa syukur. Saya itu terima diri kita. Alhamdulillah tangan kita lengkap. Kaki kita lengkap. Mata kita lengkap. Masih bisa digunakan. Nggak ada yang cacat. Ya, hidung kita masih bisa bernapas dengan normal. Nggak perlu pakai selang. Nggak perlu pakai bantuan alat bantu yang lainnya. Pendengaran kita masih normal. Tanpa perlu pakai alat pendengar. Teman-teman, itu semua adalah penerimaan diri kita. Terhadap diri kita. Tapi, perlu diingat teman-teman. Jangan sampai teman-teman berlindung di balik kata pasrah. Misal, ya udahlah, kan tadi kata Kang Yuda suruh menerima diri sendiri. Ketika gua nggak sukses, ya udah deh gua terima. Ketika gua jadi orang bandel, ya udah deh gua terima, gua bandel. Oh, enggak gitu. Bukan gitu konsepnya, teman-teman. Oh, gua nggak berhasil, ya udah deh. Pasrah aja. Enggak, bukan begitu konsepnya. Beda. Justru itu, kalau misalkan teman-teman berhenti di situ, dan teman-teman mengatakan, aduh gue mau kayaknya nggak berbakat jadi orang sukses, akhirnya udah deh, gini aja deh. Nggak apa-apa, yang penting gue bisa makan. Besok ada duit gitu. Nah, nggak gitu konsepnya teman-teman. Kalau kayak gitu namanya teman-teman merendahkan diri teman-teman sendiri. Padahal jauh di dalam sana, tadi ketika teman-teman sudah mengenali diri teman-teman sendiri, itu ada potensi yang luar biasa. Ada kekuatan yang luar biasa terhadap diri kita sendiri. Nah, di situ teman-teman menerima diri teman-teman. Teman-teman hanya melihat kelemahannya saja, tapi tidak melihat tentang kelebihan diri teman-teman. PR teman-teman adalah melihat kelebihan diri teman-teman. Apa potensi yang besar? Tadi sudah disampaikan, pikiran bawah sadar kita tuh besar. Pengaruhnya ada 88%. Gali teman-teman, cari potensinya. Nah, itu PR teman-teman, kenali diri kita. Ketika kita, jadi jangan pernah berlindung di balik kata pasrah. Ini banyak sekali orang yang berlindung di balik kata pasrah. Udahlah, gue mau pasrah, hidup gue begini. Saya sering menemukan orang-orang seperti itu. Aduh, udah deh, gue begini-gini aja hidupnya, nggak berubah. Gue udah ngelakuin ini, ngelakuin itu, udah pokoknya begini aja. Enggak ada yang salah itu diri teman. Ada yang salah sama diri kalau misalkan ternyata apa yang kita inginkan tidak tercapai. Ada yang salah. Atau ada sesuatu yang tidak kita sadari. Nah, maka dari itu kenali diri teman-teman. Pahami potensinya, kekurangannya apa, kelebihannya apa, kembangkan ilmunya, jangan stagnan. Pasrah itu harusnya di akhir, bukan di awal. Gitu. Teman-teman mengatakan pasrah, sedangkan ikhtiarnya aja belum. Usahanya aja belum. Kalau mungkin teman-teman mengikuti kegiatan The Power of Dream semester kemarin, gitu. Mungkin di sini juga ada teman-teman yang mungkin belum pernah tahu, itu ada namanya rumus do it. Doa diutamakan, terus habis itu udah doa, usaha. Ketika sudah usaha, ikhtiar. Ketika udah usaha, istiqomah. Ketika udah istiqomah, baru tawakal. Tawakal di sini ketika kita sudah usaha semaksimal mungkin, di akhirnya baru tawakal, pasrah, kasih kepada Allah sisanya. Hasilnya seperti apapun terima. Nah, itu baru. Ini jangan mentang-mentang, aduh, gue mah jadi orang bandel aja deh, udah pasrah. Emang hidup gue ditakdirkan seperti ini? Oh, nggak bisa, teman-teman. Itu sama saja. Sama saja teman-teman nggak menerima dari teman-teman. Gitu. Yang punya bisnis, aduh, gue kayaknya nggak berhasil closing-closing mulu dan segala macam. Udah dah, mundur aja. Gitu. Nggak kayak gitu juga. Gitu. Ya. Menerima diri sendiri itu nggak seperti itu. Ya. Begitu, teman-teman. Ya. Jadi, ini tuh yang bisa saya sampaikan terkait tentang penerimaan diri. Intinya adalah penerimaan diri itu bagaimana kita bisa menerima diri kita secara sepenuhnya. Kenali diri teman-teman bahwa di diri kita itu penuh dengan potensi yang luar biasa. Ada otak, di mana otak kita itu ternyata luar biasa. Ya. Bahwa otak kita itu luar biasa. Ada pikiran, ada otak dan pikiran. Ya. Beda lagi ya, ada otak kiri dan otak kanan. Nah, tadi kalau misalkan dibandingkan dengan pikiran bawah sadar dan pikiran sadar, bahwa otak kiri kita itu adalah pikiran sadar dan otak kanan kita adalah pikiran bawah sadar, teman-teman. Dan selama ini, selama berpendidikan dari SD sampai SMA, bahkan sampai kuliah, kita lebih banyak dicekoki oleh otak kiri. Dan itu pengetahuan, logika, dan segala macam. Pikiran di otak kiri yang kita cekoki itu. Dari SD sampai SMA.
gitu, bahkan sampai S1. Otak kanan kita banyak sekali kekurangan nutrisi. Maka dari itu pelajari teman-teman. Otak kanan itu perlu dipelajari dengan apa tadi? Dengan ikut-ikut kegiatan training, bisa dengan ikut organisasi, sering berinteraksi dengan orang, hingga akhirnya nanti membuat habit dan belief system yang baru. Nah, itu teman-teman yang bisa dilakukan oleh teman-teman untuk memberikan konsumsi untuk otak kanan kita. Ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya cukup dari saya. Saya kembalikan kepada MC Kang Fajar. Mangga kalau ada yang mau ditanyakan. Oke, terima kasih ya Kang Yuda atas materinya luar biasa gitu ya. Banyak pelajaran ya, banyak teknik-teknik juga yang sebenarnya diajarkan gitu dari Kang Yuda. Oke, sebelum bertanya ya, coba saya punya games gitu ya, games. Teman-teman mungkin bisa dipersiapkan ya dirinya gitu ya. Dan ini harus dijawab cepat ya, gitu ya. Jawab cepat. Saya nanti kasih waktu 5 detik ya. Jawabannya teman-teman langsung jawab selama 5 detik itu. Oke, udah siap? Sebelum kita nanti masuk ke sesi pertanyaan ya, dan mungkin teman-teman sedang menulis pertanyaan-pertanyaannya gitu ya. Oke. Sebutkan. Oke. Pertanyaannya gampang ya. Cuma ini saya kasih waktu 5 detik aja. Sebutkan 5 orang dalam hidup Anda yang Anda sayangi. Oke, dimulai dari sekarang. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, selesai? Oke, udah ya? Udah ditulis semuanya? Kalau sudah ditulis, nanti bisa ditunjukkan ya jawabannya apa. Ya. Oke, udah semua ya? Udah? Oke. Dari kelima orang yang teman-teman tulis gitu ya, orang yang paling teman-teman sayangi dalam hidup, adakah yang menjawab orang tua? Ada? Ada ya kayaknya gitu ya. Kasih jempol aja kalau emang ada yang nulis jawaban orang tua. Pacar. Ada? Oke, ada tuh Uci. Terus atau guru? Ada? Oke, dari 5 orang itu ya, 5 orang tadi yang sudah disebutkan. Nih, pertanyaan pentingnya. Ada nggak yang menuliskan di situ diri sendiri? Ada? Siapa? Ayo. Oh, luar biasa. Jadi luar biasa. Jadi memang tadi materi yang Kang Yuda itu adalah bagaimana? Dulu sih, Pak. Nah, Ayu tuh. Dan mungkin yang menjawab diri sendiri itu Taufal gitu, yang menjawab diri sendiri sudah berhasil ya, karena memang tadi disebutkan bahwa sebelum kita mencintai orang lain gitu, coba untuk menerima diri sendiri, mencintai diri sendiri gitu. Bagaimana orang lain akan mencintai diri kita ketika memang kita nggak bisa mencintai diri sendiri. Penerimaan itu dimulai dari diri sendiri gitu ya. Oke, itu ya. Jadi alhamdulillah teman-teman sudah menerima gitu beberapa masukan dan beberapa materi dengan luar biasa gitu ya. Kalau misalkan Kang Trisna udah bergabung lagi nih, sebelum nanti kita akan masuk ke dalam sesi pertanyaan gitu ya. Jadi saya pernah baca satu buku ya, itu bukunya kayak karya dari Yuval Noah Harari gitu ya. Beliau pernah menuliskan dalam bukunya Homo Deus dan Sapiens ya. Beliau bilang kalau sebenarnya masalah manusia itu dari sepanjang sejarah gitu. Jadi Yuval Noah Harari ini adalah penulis buku sejarah sebenarnya gitu ya. Makanya buku pertamanya itu Sapiens. Dia bilang sepanjang sejarah kehidupan manusia gitu ya, sampai hari ini manusia itu hanya berkutat pada 3 masalah gitu ya. Pertama adalah masalah tentang perang gitu ya. Jadi hari ini pasti masih ada tuh perang yang ada di luar negeri, bahkan perang di media sosial gitu ya. Kita sering tuh biasanya nge-war gitu ya di media sosial, Twitter, IG gitu ya, sering kita perang. Yang kedua, masalahnya adalah kelaparan. Gitu ya. Jadi masih banyak tuh di luar sana ada masalah kelaparan gitu ya.
Dan yang ketiga itu adalah masalahnya wabah gitu ya. Nah, hari ini kita ternyata mengalami wabah dan itu memang akan berulang kata Yuval gitu. Makanya memang sebenarnya ini sudah diprediksikan gitu. Tapi ternyata dari ketiga masalah tersebut manusia itu bisa melewati masalah-masalah tersebut. Bahkan gitu ya, ekspektasi manusia itu di luar jangkauannya gitu ya. Kayak misalkan kelaparan. Hari ini sebenarnya dari data 2012 gitu dikatakan bahwa ternyata manusia itu orang gitu ya, khususnya lebih banyak meninggal bukan karena kelaparan, tapi karena apa? Karena obesitas gitu. Terus masih data 2012 ternyata gitu ya, jumlah korban meninggal karena perang itu hanya 12.000 kalau nggak salah. Tapi manusia yang meninggal karena bunuh diri itu lebih banyak, bahkan 3 kali lipat dari jumlah korban perang. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Salah satunya adalah karena kita tidak bisa menerima gitu ya. Oh, tadi dikatakan, waduh, gue jelek gitu ya. Gitu. Beda. Jadi yang paling ngeri itu sebenarnya dalam hidup ini bukan friend zone sih gitu ya. Jadi kita bilang ada friend zone gitu ya. Jadi bedakan antara comfort zone dengan qanaah gitu ya, menerima gitu. Jadi yang paling ngeri di dunia ini bukan friend zone tapi ternyata comfort zone gitu ya. Jadi comfort zone ini yang membuat kita nggak bisa maju gitu ya. Jadi kalau kita ada yang di friend zonein gitu ya, santai aja gitu. Itu bukan kejadian paling mengerikan gitu. Selain comfort zone gitu. Oke, mungkin teman-teman saya udah terlalu banyak berbicara, menambahkan gitu ya. Bisa silahkan raise hand buat teman-teman yang ingin bertanya gitu, atau bisa langsung tuliskan di kolom chatnya gitu yang ingin ditanyakan sebelum saya nanti yang nanya gitu ya, kepada dua pembicara yang luar biasa yang sudah memberikan materinya gitu. Kang Trisna ada? Kang Yuda? Siap? Oke, silakan teman-teman. Ada yang bertanya? Raise hand, angkat tangan silahkan. Langsung diaktifkan aja, nggak apa-apa mic-nya gitu ya. Silahkan langsung berbicara. Atau mau ngetik silahkan juga, nggak apa-apa di kolom chat. Atau kalau malu bertanya langsung di japri, bukan japri, maksudnya dipilih ke saya, nanti saya bacakan pertanyaan. Oke, Kang Yuda ada? Halo Kang Yuda? Siap. Ada. Kang Trisna, udah masuk lagi atau belum? Izin, lagi di jalan. Hadir. Siap. Oh, siap. Oke. Tadi kayaknya ada yang nanya ya di chat. Bentar, saya cek dulu. Mana tuh? Nih, mau dijawab nggak nih? Kebanyakan melakukan hal yang tidak berguna, bagaimana cara menerimanya? Kang Yuda mungkin bisa dijawab. Kang Yuda. Halo? Ya. Udah bisa di chat, tadi ada yang nanya. Pertanyaan itu Rifki Erlangga ya. Kebanyakan melakukan hal yang tidak berguna. Tidak berguna untuk maksudnya untuk hidup Anda sendiri itu, Rifki? Rifki, jelaskan Rifki. Ya kalau tidak berguna ngapain dikerjain? Betul juga. Oke, nih ada nih. Kak izin bertanya bagaimana, aduh, saya belum baca. Dari siapa ini? Ayu. Izin bertanya bagaimana caranya agar kita memaafkan seseorang yang sudah membuat mental seorang terluka. Misalnya dia takut akan dengan ruang lingkup yang baru atau memulai pertemanan yang baru. Oke, itu tadi ya pertanyaan dari Ayu. Kang Trisna mungkin bisa menjawab atau Kang Yuda?